Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Agusti. Saya dari Offering C. Dalam video ini saya akan menampilkan simulasi pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah praktik pembelajaran mikro matematika sekolah, kalkulus dan statistika. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabar semuanya? Ya, alhamdulillah. Sebelum pelajaran dimulai, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu ya. Ketua kelasnya di sini siapa? Iya, silakan Almas untuk memimpin doa. Ya. Pelajaran Ibu mau absen kalian dulu ya. Almas hadir. Hadir. Maulida. Olivia. Saya, Bu. Nadia Alfa. Hadir, Bu. Sheila Sylvia. Sheila mana ya? Sheila udah datang. Ada, Bu. Sudah datang, tapi kemungkinan sinyalnya jelek, Bu. Ya. Siti Fatimatul. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya. Ya, sebentar ya, Ibu akan men-share screen layar. Coba kalian perhatikan pada layar. Kalian tentu pernah kan bermain monopoli atau ular tangga? Pernah kan? Nah, pada saat kalian bermain monopoli itu kalian tentu menggunakan dadu, ya kan? Nah, misal nih, Ibu melempar sebuah dadu. Dilemparkannya tuh 1 kali. Nah, kemungkinan akan muncul mata dadu berapa saja ya? Ya, benar. Menurut kalian, kegiatan apa yang Ibu lakukan pada saat melempar dadu? Ya, benar ya. Jadi kegiatan Ibu saat melempar dadu itu disebut dengan percobaan. Benar ya. Jadi kegiatan Ibu saat melempar dadu itu disebut dengan percobaan. Lalu setelah melempar dadu kan kemungkinan yang muncul itu mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Menurut kalian itu disebut apa ya? Itu, Bu, hasil suatu percobaan. Ya, merupakan hasil dari suatu percobaan ya. Nah, hasil dari suatu itu disebut dengan ruang sampel. Jadi, ruang sampel itu merupakan semua hasil yang mungkin terjadi dari suatu percobaan. Nah, dalam ruang sampel itu kan ada banyak kemungkinan ya, ada banyak hasil, yaitu tadi sudah disebutkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada yang tahu masing-masing anggota dari ruang sampel itu disebut apa? Titik sampel ya, Bu? Ya, jadi masing-masing dari ruang sampel itu disebut dengan titik sampel. Jadi, mungkin ada yang bisa menjelaskan, menyimpulkan apa itu titik sampel? Iya, silakan. Ya, benar ya. Jadi titik sampel itu merupakan anggota-anggota dari ruang sampel atau kemungkinan-kemungkinan yang muncul. Nah, sebelum Ibu membagi kalian dalam kelompok, Ibu akan menjelaskan secara singkat mengenai peluang. Jadi peluang itu ada
dua, ada peluang teoritik dan peluang empirik. Ada yang tahu perbedaan peluang teoritik dan peluang empirik? Oke, Ibu beri clue terlebih dahulu ya. Jadi kalau peluang teoritik itu merupakan peluang sebelum suatu kejadian. Biasanya ini disebut kayak menebak-nebak dari hasil dari suatu kejadian gitu. Sedangkan kalau peluang empirik itu kebalikannya, yaitu peluang setelah terjadinya kejadian. Nah, biar kalian nggak bingung, Ibu akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok. Masing-masing kelompok nanti akan diberikan permasalahan-permasalahan yang berbeda. Ibu pilihkan kelompoknya ya. Baik, untuk kelompok 1 ada Sheila, Maulida, Sinta, dan Almas. Kelompok 2 ada Fadlia, Galuh, Nabila, Elisa. Dan kelompok 3 itu ada Lutfia, Khalifah, dan Nadia. Ada yang belum disebut namanya? Ya, baik. Nah, Ibu sudah membagikan LKPD di WhatsApp group. Silahkan dibuka sambil diamati ya. Nah, untuk kelompok 1 nanti silakan mengerjakan permasalahan satu saja, yaitu yang berkaitan dengan ruang sampel dan titik sampel. Untuk kelompok 2 silakan mengerjakan permasalahan 2 saja, yaitu berkaitan dengan peluang empirik. Dan untuk yang kelompok 3 silakan mengerjakan permasalahan ketiga, yaitu berkaitan dengan peluang teoritik. Nah, kalian bisa mencari di sumber manapun, yaitu bisa di buku, bisa di internet, bisa tanya ke teman yang lain. Nah, jika ada yang ditanyakan, kalian bisa menuliskan di WhatsApp group, nanti Ibu akan menjawab melalui WhatsApp group. Nah, sekarang kalian bisa meninggalkan Meet. Ibu kasih waktu 20 menit cukup. Ya, silakan kalian mendiskusikan permasalahan pada LKPD sesuai dengan pembagian kelompok masing-masing ya. Ibu akhiri Meet-nya dulu ya. Nanti kalau udah 20 menit kembali ke Meet lagi. Paham? Menit. Bagaimana diskusinya? Apa lancar? Lancar. Lancar, Bu. Baik, sekarang untuk kelompok 1 bisa menyampaikan hasil diskusi yang telah didiskusikan bersama kelompoknya. Silakan perwakilan dari kelompok 1 bisa membacakan hasil pekerjaannya. Saya, Bu. Iya, Sheila, silakan. Jadi permasalahan satunya itu adik mempunyai 1 buah koin dan 1 buah dadu. Adik melemparkan uang koin dan dadu secara bersamaan. Yang A, tulislah ruang sampel pada pelemparan dadu dan uang koin tersebut. Jadi ruang sampelnya itu ada 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 4G, 5G, 6G, B1. Terus yang B, tulislah titik sampel pada percobaan tersebut. Jadi titik sampelnya itu ada 1A, 2A, 3A, 4A, 5A. Nah, berdasarkan diskusi yang telah dilakukan oleh kelompok 1 sudah benar ya. Mungkin ada yang mau menyimpulkan apa itu ruang sampel dan apa itu titik sampel? Saya, Bu. Dari kelompok. Ya udah, Almas aja nggak apa-apa, Bu. Ya, silakan Almas. Ya, jadi kesimpulannya yaitu ruang sampel merupakan semua hasil yang mungkin terjadi pada suatu percobaan. Sedangkan titik sampel itu merupakan anggota dari ruang sampel. Ya, benar ya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ada yang belum paham mengenai ruang sampel dan titik sampel? Sudah cukup, Bu. Sudah, Bu. Paham ya? Sudah paham? Kita lanjut ke kelompok selanjutnya ya. Silakan kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusinya mengenai permasalahan 2. Silakan kelompok 2. Saya, Bu. Ya, silakan. Ya, jadi
bahwa teman-teman untuk melihat tabelnya dapat melihat di LKB masing-masing. Jadi penyelesaiannya itu munculnya dua uang lengkap yang ada faktornya. Oke. Jadi penyelesaiannya itu munculnya dua uang lengkap yang sama itu ada dua, yaitu angka-angka disebutkan dengan A dan gambar-gambar disebutkan dengan B, B. Kemunculan nama sebanyak 10 kali dan B, B atau gambar-gambar itu sebanyak 6 kali. Nah, jadi kemunculan dua uang lengkap itu sama, yaitu 10 tambah 6 sama dengan 18 kali. Berarti untuk NA-nya sama dengan 16 dan NS-nya sama dengan 30. Sehingga peluang munculnya uang lengkap itu sama, yaitu NA per NS sama dengan 16. Ya, benar ya. Jadi permasalahan dua itu menurut kalian termasuk peluang apa? Peluang empirik, mengenai peluang empirik ya. Kenapa kok disebut dengan peluang empirik? Ada yang tahu? Ya, silakan. Permasalahan dua itu termasuk peluang empirik karena kita menghitungnya itu setelah kejadian. Iya. Iya, benar ya. Jadi peluang empirik itu kan setelah kejadian terjadi. Apa yang lain masih bingung? Apakah sudah paham? Jika sudah paham, kita langsung ke kelompok 3 saja ya. Untuk kelompok 3 bisa menyampaikan hasil diskusinya ke teman-temannya. Silakan perwakilan untuk kelompok 3. Jadi untuk yang permasalahan Iya. Jadi untuk permasalahan yang nomor 3 ini, Mario mengambil perangkat kartu bis. Ia berniat mengambil salah satu dari perangkat kartu tersebut. Menurut kalian, berapakah peluang Mario untuk mendapatkan kartu as tersebut? Nah, untuk penyelesaiannya sendiri, banyak kartu dalam seperangkat kartu bis adalah 52 buah. Sehingga NS-nya itu sama dengan 52, dan banyak kartu as dalam seperangkat kartu bis adalah 4 buah, sehingga NA-nya itu sama dengan 4. Jadi peluang terambilnya kartu as oleh Mario adalah PA sama dengan NA per NS sama dengan 4/52 sama dengan 1/3. Oke, berdasarkan diskusi yang sudah dilakukan oleh kelompok 1 sampai kelompok 3 itu sudah benar ya. Selanjutnya kita akan menyimpulkan dari awal apa itu ruang sampel, titik sampel, dan lain-lain. Nah, siapa yang mau menyimpulkan mengenai ruang sampel dan titik sampel? Saya, Bu. Untuk kalian semua mencatat ya, biar untuk pertemuan selanjutnya tidak bingung. Silakan, siapa yang mau menyampaikan? Saya, Bu, saya. Ya, Khalifa lagi, silakan. Jadi, ruang sampel merupakan semua hasil yang mungkin terjadi dari suatu percobaan, sedangkan titik sampel merupakan anggota dari ruang sampel. Oke, benar ya. Selanjutnya, Maulida mungkin mau menyampaikan pengertian peluang teoritik. Oke, bagus ya. Sekarang untuk peluang empirik. Ada yang mau menyimpulkan apa itu peluang empirik? Saya, Bu. Iya, silakan. Jadi peluang empirik itu perbandingan antara frekuensi kejadian terhadap percobaan yang dilakukan, Bu. Iya, bagus ya. Udah benar semua. Nah, sekarang Ibu akan memberikan latihan soal yang dikerjakan secara individu ya. Soal akan Ibu kirimkan melalui WhatsApp group. Nah, latihan soal ini dikumpulkan hari ini juga. Karena kan kalian udah paham apa itu ruang sampel sampai peluang empirik.
Latihan soal dikerjakan 30 menit saja ya. Nanti silakan untuk jawabannya dikirim melalui PC ke Ibu. Nah, sebelum Ibu tutup, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Ya, baik Bu. Nah, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Ya, baik anak-anak, Ibu tutup pembelajaran hari ini ya. Semoga bermanfaat untuk kedepannya. Tetap semangat di kondisi yang seperti ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih. Makasih, Bu.